Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang sangat istimewa ini telah hadir di antara kita Syekh Abdullah Umar yang berada di hadapan panjenengan semuanya. Beliau ini salah satu qari atau imam dari Jordania, atau lebih tepatnya dari Bumi Syam, dan nasab beliau ini juga ada keluarga di Al-Quds Palestina sana. Maka insya Allah dalam beberapa menit ke depan beliau akan menyampaikan beberapa tausiah atau nasihat yang ada kaitannya dengan keadaan saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin waktu dan tempat kami hadirkan kepada Fadilatul Syekh Khalifah Masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول تعالى في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا أي المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجid al-Aqsa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan sebagaimana awal pada khutbah atau tausiah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memohon ampunan dan juga taufik darinya, karena siapapun yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada penolongnya, dan siapapun yang diberikan petunjuk maka dia akan menuju jalan kebenaran. Salam dan salam tentu kita hadirkan pada baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi kita yang kita cintai bersama. Kemudian beliau menukil salah satu ayat Al-Qur'an Al-Karim mengenai nasihat atau wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bertakwa kepadanya. Karena nanti pada hari kiamat semua hal atau hal-hal kehidupan yang ada dalam diri kita nantinya di hari kiamat akan berbeda sangat jauh sekali, dan yang akan menolong kita semuanya pada hari tersebut tidak lain dan tidak bukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi SAW yang beliau sampaikan, la tushaddu rihal, tidaklah perbekalan itu dipersiapkan kecuali apabila seseorang itu hendak menuju kepada salah satu dari 3 masjid yang istimewa. Yang pertama adalah Masjid An-Nabawi, yang kedua adalah Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Karena ini kemuliaan dari ketiga masjid ini setara. Orang-orang mukmin yang memuliakan Masjidil Haram maka dia tentunya harus memuliakan Masjidil Nabawi. Dan barang siapa yang memuliakan Masjidil Haram dan juga Masjidil Nabawi, maka dia pula harus memuliakan Masjidil Aqsa. Sebagaimana surat Al-Isra yang tadi beliau nukil, Maha Suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya yaitu baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai nantinya ke Sidratul Muntaha pada Isra dan juga Mi'raj beliau. هذا المسجد العظيم المبارك مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالث الحرمين الشريفين والصلاة تعمل به 500 صلاة. هذا المسجد الآن يدنس ويضطهد من الصهاينة المجرمين. هذا المسجد المبارك الذي قال الله فيه الذي باركنا حوله، وإخواننا هم من يدافعون عنه، إخواننا في غزة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خير رباطكم رباط عسقلان وعسقلان مدينة في غزة. Beliau menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya Masjid Al-Aqsa atau kompleks dari Baitul Maqdis ini merupakan masra, tempat Isra atau Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana mungkin beberapa bulan yang lalu telah kita peringati atau kita mempelajari bagaimana Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, dan tanah inilah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat ini masjid yang seharusnya kita muliakan dan juga kita agungkan sedang dikotori oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam sedang menguasai saudara-saudari muslim kita yang berada di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, atau lebih khususnya adalah Palestina. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengabarkan kepada kita mengenai satu buah pasukan yang dijanjikan, pasukan yang diberikan oleh Allah nantinya kemenangan, yaitu pasukan di Asqalan. Asqalan ini kalau kita pahami sekarang adalah Masjid Aqsa atau Baitul Maqdis yang kita dapati pada waktu ini. القضية ليست قضية فلسطين وغزة، القضية قضية عقيدة، القضية قضية مسلمين، القضية قضية مسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ليست هي تآمر فقط على فلسطين وغزة، لا بل على المسلمين جميعا. Adapun perkara mengenai Baitul Maqdis ini, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah perkara atau urusan warga Palestina saja, orang Muslim yang ada di sana saja, bukan. Tapi Palestina ini hanya sebatas tempatnya makot. Adapun Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ini merupakan keyakinan dan akidah kaum muslimin dimanapun dia berada, di bumi bagian baratkah atau di bumi bagian timurkah, maka memiliki kewajiban yang sama untuk membela Masjidil Aqsa. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. Kemudian beliau menukil satu buah hadis dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kemuliaan ukhuwah Islamiyah, di mana beliau menggambarkan kaum muslimin itu seperti layaknya satu tubuh, anggota badan secara sempurna dalam kasih sayangnya, dalam kecintaannya satu sama lain. Maka apabila ada satu anggota badan itu yang terluka, secara otomatis anggota badan lainnya akan mengusapnya. Apabila air matanya bercucuran, maka secara otomatis tangan pun akan mengusap air mata tersebut. Inilah indahnya ukhuwah Islamiyah. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum muslimin atau orang-orang beriman dimanapun dia berada, dimanapun tempatnya, adalah satu kesatuan sebagai saudara, tanpa terkotak-kotak
ditetapkan oleh teritori, negeri ataupun bangsa, semuanya sama, ukhuwah Islamiyah. ويقول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة قدم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس لأنه أصعب على النفس. Beliau menyampaikan surat At-Taubah ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk berangkat berjihad. Tapi Masya Allah, dalam ayat ini Allah tidak memulai langsung dengan jihad jiwa atau nyawa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan berjihad harta kekayaan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan kita sekarang yang terbatas dan tidak bisa langsung terjun ke medan peperangan, tapi ternyata Allah memberikan opsional kepada kita semuanya bagi yang memiliki harta kekayaan untuk berjihad bersama saudara-saudara muslim yang ada di Palestina sana dalam bentuk harta kekayaannya. أنا أعرف لو فتح لنا باب الجهاد لكلنا ذهبنا، لكن الآن ليس متاح لدينا هذا الجهاد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى علم في حالنا فقدم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس. Beliau menyampaikan tentu fenomena yang terjadi sekarang tidak memungkinkan bagi seorang mukmin untuk berangkat ke sana. Tapi kalau misalkan diizinkan atau dibuka pintu untuk berjihad, niscaya hampir mungkin semua umat Islam akan berangkat ke sana. Di medan pertempuran tersebut mempertaruhkan jiwa bahkan nyawanya untuk kesucian Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Akan tetapi hikmah dari ayat At-Taubah surat At-Taubah ayat 41 tadi, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk memberikan apa yang kita mampu, apa yang kita miliki. Karenanya diawali dengan mujahadah atau jihad dalam bentuk harta kekayaan, baru kemudian diikuti dengan jihad anfus atau nyawa. Ini karena Allah mengetahui kelemahan kita sekarang. Karena pintu untuk berjihad bersama saudara-saudara muslim kita di Palestina sana masih sangat terbuka sekali bagi siapapun yang berkenan untuk bergabung bersama mereka. Bukan hanya dalam bentuk hati yang bersama mereka, tapi juga dengan harta kekayaan yang kita berikan kepada mereka. Ini merupakan kunci kebersamaan kita bersama para mujahidin di bumi Palestina sana. 70% من غزة الآن أبيدت، وإخواننا في الشمال لا يجدون كسرة خبز ولا يجدون مأوى ولا ملجأ. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، ثم لإخوانهم أمثالكم. Beliau menyampaikan kurang lebih 70% atau 90% saudara-saudari muslim kita di sana kelaparan, dan bahkan banyak di antara mereka yang tidak menemukan makanan pokoknya atau berupa roti. Nah, berbeda dengan kita Bapak Ibu yang di Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi atau beras yang dimasak, tapi saudara muslim kita di sana makanannya adalah roti. Dan saat ini semua akses untuk masuk ke bumi Palestina sedang tertutup dan sangat sulit sekali untuk bisa memasukkan bantuan ke sana. Meskipun atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas kemudahan yang Allah berikan, beberapa bantuan sudah masuk di sana, tapi tetap tidak bisa mengentaskan kelaparan yang terjadi di bumi Palestina sana. لو رأينا حال الصحابة رضوان الله عليهم، رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه ينفق ماله كله ليعد جيشا في سبيل الله، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق نصف ماله، وهذا عمر، وهذا علي، وهذا وكلهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. Satu buah cerminan bagi kita semuanya dari para sahabat ridwanullah alaihim ketika baginda Muhammad SAW mengumumkan kepada para sahabat untuk mempersiapkan pasukan peperangan. Dalam riwayat disebutkan atau sirah disebutkan Jaisul Usrah, di mana Nabi mengatakan kepada para sahabat untuk mempersiapkan pasukan peperangan. Maka muncul orang terkaya di antara para sahabat, yaitu Utsman bin Affan, yang beliau ini menginfakkan hartanya begitu banyaknya
disebutkan dalam sirah itu sampai 900 ekor unta beserta perbekalannya. Kemudian nanti ada sahabat Umar bin Khattab yang beliau menginfakkan separuh harta yang beliau miliki untuk mempersiapkan pasukan tersebut. Ada juga sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau ini memang tidak sekaya Utsman bin Affan, tidak sekaya Umar bin Khattab, tapi ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau membawa seluruh harta yang beliau miliki. Dan ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga wahai Abu Bakar As-Siddiq? Ku tinggalkan Allah dan juga Rasulnya. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat saling bahu-membahu memberikan sumbangsih terbaiknya untuk mempersiapkan pasukan peperangan di medan jihad fi sabilillah. لا نحزن على الشهداء هناك، إنما نحزن على أنفسنا. ماذا قدمنا؟ هؤلاء الشهداء أجرهم على الله. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفرح الشهيد، يقول: اللهم أرجعني إلى الدنيا لأقتل 10 مرات لما يرى من الكرامات يوم القيامة. أما نحن ماذا قدمنا لإخواننا؟ ماذا قدمنا لهذه الحياة الدنيا الزائلة الفائتة؟ Beliau menyampaikan kepada kita semuanya, mungkin akan muncul rasa sedih dalam diri kita ketika kita melihat saudara-saudara muslim kita yang syahid di sana. Tapi beliau mengingatkan, jangan bersedih atas kematian para syuhada, karena para syuhada ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bersedihlah atas diri kita ini, diri kita yang tidak mampu untuk berkorban apapun untuk mereka, diri kita yang tertinggal pengorbanannya dibanding saudara-saudara muslim kita di Palestina. Ada orang-orang di sana, mereka memimpikan untuk meninggal dunia, lalu dihidupkan kembali, berjihad kembali, meninggal dunia sampai 10 kali bahkan, karena mereka mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran sangat istimewa bagi asy-syahadah, orang yang meninggal syahid. Maka pertanyaannya adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan keadaan kita masing-masing di sini yang kita mengalami atau merasakan berbagai macam kenikmatan di bulan Ramadan ini, sedangkan saudara-saudara kita memperjuangkan negerinya, memperjuangkan akidahnya, membela Baitul Maqdis. Maka pertanyaannya adalah, apa yang kita berikan untuk mereka semuanya? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa baraka fi ahli Indonesia, wa barakallahu fi hadzal masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi untuk kita semuanya, dalam memberkahi kaum muslimin Indonesia pada umumnya. Karena memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa kita pungkiri ikatan batin antara muslimin di Palestina dan juga Indonesia sangat erat sekali. Karena di daerah saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina sana sangat mengetahui bagaimana kebaikan ringanan tangan saudara muslimnya yang berada di Indonesia. Karena itu beliau menyampaikan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semuanya dan khususnya bagi masyarakat muslimin Indonesia. As'alullah al-azim rabbal 'arsyil 'azim kama jama'na fi hadzal masjid an yajma'ana fatihin muharririn al-masjid al-aqsa wa an yajma'ana fi jannatil 'iliyyin 'inda rabbil 'alamin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa nantinya sholat berjamaah bersama-sama di pelataran Masjidil Aqsa dengan kebebasan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan musuh-musuh Islam Zionis Yahudi laknatullahi. Saudara muslim dimanapun berada,